Layangkan kami semua. Oh, sebentar kami boleh ambil tubuh dan darah. Terima kasih. Darah bisa buka tutup rok ini. Tuhan, apa yang kami angkat di hadapan ini adalah roti yang adalah lambang tubuhmu. Kau perintahkan kami untuk makan dan minum tubuh dan darahmu, untuk mengingat betapa besar kasih-Mu kepada kami. Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat pengorbanan. Terima kasih Tuhan buat kematian-Mu dan kebangkitan-Mu, supaya setiap kami yang percaya kepada-Mu, seperti Kau berkata kepada kami, Engkau tinggal dalam kami dan kami tinggal di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami akan mengingat selalu apa yang Kau berikan bagi kami, apa yang telah Kau perbuat kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mohon sama-sama. Kita angkat tinggi-tinggi zaman yang berisi anggur yang adalah lambang dari darah. Terima kasih Tuhan Yesus buat darah-Mu yang Kau curahkan bagi kami. Darah yang membeli atas setiap kami. Darah yang menghapus segala dosa dan pelanggaran kami. Darah yang menguduskan kami. Darah yang memperdamaikan kami dengan Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami memohon bersama-sama di dalam nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Apa yang Kau perintahkan kepada kami supaya kami mengingat dan mengingat terus akan apa yang sudah Kau lakukan bagi kami. Kami mau ingat di dalam perjalanan hidup kami sampai kami nanti ketemu dengan Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami belajar firman Tuhan. Tolong kami buat hati kami mengerti, dan Roh Kudus tolong kami perhatikan dalam nama Yesus. Amin. Silakan duduk. Ya, selamat sore semuanya. Ya, duduk semua ya. Hari Senin lalu itu saya jatuh, dan jatuh itu memang sakit sebenarnya ya. Nggak percaya coba oh. Ya, jatuh karena ya kurang hati-hati itu saja ya.
Saya nggak mempertanyakan Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menjagai. Ya jatuh-jatuh gitu ya, karena tidak, ya karena kaget aja ya, makanya gitu. Ini suaranya kok bedeng banget, suaranya tidak bisa keluar dengan baik. Ya jatuh, terus ya itulah namanya kalau sudah berumur memang harus hati-hati ya. Jatuh, saya lihat, wah lumayan ini, juaranya keluar banyak, enggak banyak banget pingsan dan banyak dilewer itu pulang rumah karena dekat rumah, masih dekat rumah paling 10 meteran. Pulang saya grojoki sama selang keran, ya lumayan perih juga. Terus tak pikir habis, motor air itu habis. Saya naik motor air berangkat karena mau ngantarkan Esther ke UNES. Dia masih bingung mana lagi ini dia jadi. Karena dia natap helm saya. Terus habis itu saya ambil motornya yang saya tinggal. Saya balik ke motor, saya lihat gede level lagi gitu ya. Saya buka jok karena ada lap. Lapnya bersih atau enggak, pokoknya saya ambil lap kaos, kita template ini kayak lapis ya, gede kabeh. Terus berangkat saya, wah di jalan itu saya masih pingsan karena perut saya sakit sekali karena nahan sakit. Di jalan stopan poli berhenti no tak belum gede netes begini. Tapi nekat sampai UNES pulang saya pikiran wah golek teh hangat manis enak ini. Tapi tidak jadi saya lakukan, saya pulang ke rumah ya. Kenapa saya cerita ini? Jatuh itu sakit. Kalau tidak percaya, coba ya. Ini maksud saya cerita gini. Kalau kita tidak ngalami, kita tidak bisa merasakan, benar? Ya kan? Kalau tidak ngalami, tidak bisa merasakan. Jadi sore hari ini kalau kita berkumpul di tempat ini, menyanyi, menyembah Tuhan, saudara mesti berdoa supaya saudara bisa merasakan betapa hadirnya Tuhan ada di tempat ini. Amin. Saya beberapa hari ini kan ditanya, 2 mingguan lebih ditanya, yuk kapan kamu ODB istilahnya, kalau di gereja kan ada ODB ya, all day bread itu ya, tiap hari itu, ayo ODB. Saya ngomong, Tuhan belum ngomong sama saya. Sudah ada, tapi maksudnya tidak menjelaskan bagaimana. Karena saya percaya itu pengalaman-pengalaman pribadi yang Tuhan sampaikan kepada saya. Ya, beberapa waktu lalu doa pagi Tuhan ngomong tentang perjamuan kudus ini. Beberapa hari lalu lagi Tuhan ngomong tentang ciptaan baru di dalam Tuhan. Tapi satu hal yang sangat kuat hari-hari ini berbicara adalah hatimu di mana sekarang. Ya. Mari kita buka Mazmur 27 yang berapa waktu saya sampaikan, saya mau ulang ini. Karena hari-hari ini terus ini ngomong terus ya. Mazmur 27 ayat 8. Kita baca, hatiku mengikuti firman-Mu 3 kali ya, baca ya, terus nanti sambil baca pegang gajah gitu ya, sambil baca pegang gajah masing-masing. Ini udah jantung kita ya. Baca sama-sama 2, 3. Hatiku mengikuti firman-Mu. Sekali lagi, hatiku mengikuti firman-Mu. Pertanyaannya adalah, kalau saudara baca ini, di sini pun saudara bisa tanya di dalam hati masing-masing. Hatiku itu mengikuti firman Tuhan atau tidak? Jelas kita rindu mengikuti, benar tak? Tapi belum tentu kita mengikuti. Saudara. Setiap kita orang Kristen yang normal itu pasti di dalam hati yang terdalam ini pasti pengen mengikuti firman Tuhan.
Tapi faktanya seringkali kita tidak mengikuti. Nah ini firman ini bicara terus gitu. Yang bertanya Tuhan hatiku ini mengikuti firman-Mu enggak? Saya tahu persis hati saya pengen mengikuti firman Tuhan. Tapi faktanya yang terjadi dalam kehidupan kadang kala kita mengikuti, kadang kala belum bisa mengikuti, belum bisa ya. Kecuali saudara dan saya ini memang dubagak itu dalam arti kata ini benar-benar terjadi di dalam gereja Tuhan. Ada orang pergi ke gereja tapi hidup di dalam dosa ada. Dia tidak peduli sama Tuhan. Pokoknya aku pengen ini. Makanya firman ini jadi doa terus, Tuhan hatiku mengikuti firman-Mu. Beberapa hari lalu saya nyanyi pagi, Bapa, ini lagu kuno ya. Lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih apa? Mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku. Apa? Nyanyi yuk, nyanyi aja. Kita pakainya rotok dua hari ini dalam gabungan. Nyanyi ada musik istri saya aja deh. Main gitar aja. Lupa les gecek mau keyboardnya orang nanti ya. Ya main gitar aja, apa ya? Kita nyanyi ya. Satu hal saudaraku ya sebelum nyanyi, satu hal. Ketika saya merenungkan hatiku mengikuti firman-Mu, percaya kalau hati kita ini arahnya ke sana, dan pasti pengen dekat dengan Tuhan. Amin. Dekat dengan Tuhan paling gampang adalah engkau menyanyi dan memuji Tuhan. Waktu saya nyanyi ini ya saya tahu Tuhan sampai sekarang ya bentuklah aku supaya hidup ini semakin indah, semakin berkenan kepada Tuhan. Benar tak? Ini yang harus jadi apa? Pengejaran saudara dan saya. Nanti kau pulang tanya hatimu masing-masing, selama ini hatiku rindu enggak? Kalau belum rindu ya jauh Tuhan, aku rindu. Hatiku ini mengikuti firman. Dan tadi pujian yang pertama, firman Tuhan. Saudara renungkan kata-kata luar biasa. Yang kau endingnya nyanyi kui ya. Kita nyanyi karena hati kita mengikuti firman Tuhan. Dan salah satu cara untuk hati kita ini supaya mengikuti Tuhan, mengikuti firman-Nya adalah menyanyi, memuji Tuhan ya. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat maju. Jadikan doa. Bapa, lembutkanlah hatiku untuk dapat lebih mengasihi-Mu. Bapa, bentuklah diriku untuk dapat menjadi saksi-Mu dan mengerti rencana-Mu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapan-Mu. Kami
Berilah diriku untuk dapat menjadi saksimu dan mengerti rencanamu di dalam hidupku. Jadikan aku semakin indah di hadapanmu. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Amin. Amin. Nyanyi lagi Mas ya. Ya, saudaraku, salah satu saja, tidak usah banyak-banyak. Salah satu, kalau hari-hari ini hatimu seperti kata firman ini, mengikuti firman Tuhan, saudara akan menyediakan waktu-waktumu untuk Tuhan. Ini jadi pengejaran gereja. Kalau hati kita ini sungguh-sungguh mengikuti firman Tuhan, kok pasti banyak waktu untuk duduk di hadapan. Kalau kita menyanyi Yesus kau yang terindah, bagaimana kita bisa melihat keindahan Tuhan kalau kita tidak menetapkan hati kita untuk mengikuti firman-Nya? Kenapa saya selalu menyaksikan, ayo bocor firman. Karena itu satu-satunya jalan juga untuk saudara menetapkan hatimu hari-hari itu mencari Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Karena manusia daging kita ini, ya manusia kita ini ora iso mengikuti firman Tuhan itu tidak bisa. Tidak bisa. Kita kalau ngomong aku mengasihi Tuhan, saudara kalau ditanya saudara mengasihi Tuhan ya? Mengasihi Tuhan ya? Ya kita ngomong mengasihi Tuhan, tapi faktanya di dalam kehidupan kita itu mungkin kasih kita persentasenya jauh sekali. Sangat jauh. Kalau kita sampai sadar seperti itu, nanti saudara akan benar-benar bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Saudara kalau menyadari siapa dirimu sebenarnya, engkau akan rindu seperti Daud berkata, hatiku ini harus mencari Tuhan, mengikuti firman Tuhan. Karena hanya di dalam kebenaran saja ada kekuatan. Amin. Hanya di dalam firman Tuhan saja ada kekuatan yang menyanggup,kan menyadarkan bahwa kita memang harus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Ya, terus firman-Nya tadi kita lanjutkan. Hatiku mengikuti firman-Mu. Terus ada quotes-nya di situ. Tuhan ngomong gini, carilah
mendengar firman Tuhan ini, pasti dalam hatimu engkau rindu memandang wajah Tuhan. Amin. Saudara, saya baca Alkitab tuh karena berulang-ulang gitu ya. Saya menangkap bahwa sejak Adam Hawa ada, kehidupan hati Tuhan ya, kehidupan hati Tuhan yang terbesar adalah dekat dengan Tuhan. Amin. Makanya ditulis dalam kitab Kejadian itu, pagi-pagi Tuhan berjalan-jalan. Boleh iso, boleh ada. Itu dalam perjanjian lama, kitab Kejadian tertulis seperti itu. Nanti kalau saudara baca Ayub pun menulis seperti itu. Kau datangi aku setiap pagi loh. Itu kerinduan Tuhan. Makanya ada firman ini akan carilah wajahku. Itu kerinduan Tuhan. Hari-hari ini sekali lagi kalau dengar firman ini, tanyalah pada hati masing-masing. Carilah wajahku. Paling luar biasa. Di Alkitab yang paling luar biasa itu Nabi Musa memang ya. Karena Musa ini suka mencari wajah Tuhan. Sehingga ketika dia kedua kalinya naik ke Gunung Horeb ya, karena yang pertama itu dia naik, terus dia turun, dia marah, dia banting itu loh batu pecah. Saya kemarin guyon-guyon ya, saya kesini itu malam-malam, kalau siang mesti saya cari itu pecahannya loh batu itu. Jadi kalau ketemu harganya mesti mahal gitu. Karena itu tulisan Allah sendiri. Pernah nggak lihat tulisan Allah? Kan belum pernah. Adanya di loh batu itu. Coba kalau saya sananya siang, saya akan cari itu batu. Ya, siapa tahu ketemu harganya mahal. Itu internasional ya. Musa marah turun dibanting, terus Tuhan ngomong buat lagi Musa, naik lagi aku akan tulis lagi. Musa naik lagi 40 malam lagi. Ketemu Tuhan di sana, menunggu Tuhan, mendengar Tuhan berbicara. Orang wajahnya bersinar. Saya juga belum pernah lihat orang wajahnya bersinar, benar? Wajahnya belum bersinar kabeh gitu. Itu saudara saya bayangkan wajahnya menyatakan kemuliaan. Sehingga Harun semua orang Israel takut melihat Musa. Wajah Musa medeni karena menyatakan kemuliaan. Saudara, kalau saudara dan saya di hatimu mengikuti firman Tuhan, cari wajah Tuhan, percayalah satu saat orang akan lihat kamu, lihat Tuhan ada di dalam hidup. Amin. Lihat Tuhan. Kenapa Tuhan sampai ngomong aku ciptakan manusia serupa dan segambar dengan diri? Karena Tuhan rindu, dia taruh itu supaya manusia melihat sesamanya manusia, melihat Tuhan yang ada di dalam hidup manusia. Kuncinya cuma satu, carilah wajahku, kata Musa. Ketemu Tuhan, ngobrol sama Tuhan, wajahnya penuh kemuliaan. Saya percaya hari-hari ini hatimu ada di sana, orang yang melihat kemuliaan Tuhan dalam hidup. Amin. Kulihat di wajahmu, ngomong andem-andem ini. Saya kulihat di wajahmu kemuliaan Raja. Saudara rindu. Kalau saya dengar kayak gini, saya rindu. Ya. Tapi sekali lagi langkah-langkahnya kita itu mesti stem. Nah, kalau ditaruh di stem karena fals, di stem, dicun.
supaya tidak fales. Kalau ada aplikasinya, ting, wah harus warna hijau berarti benar. Ting, abang kurang 5 ya kencengi. Ting jadi hijau, temanya bagus. Hari ini saudara dan saya mesti setem hatimu itu supaya channelnya selaras dengan Tuhan. Amin. Berdoa minta sama Tuhan. Cum. Kalau bahasanya itu cum ya, dicum up. Dicum. Kemarin itu saya servis motor. Saya pikir Ahas itu bagus ya saudara. Servisnya larang, waget tahun terakhir bayar servisnya 100.000. Dulu ada mau 35.000. Sekarang 90.000 belum plus olinya. Waduh, mahal banget kita pikir. Nah kemarin ganti ban sekalian, ban jatuh ganti ban. Lah saya tak pikir ya si servis biasa, ternyata nggak dibongkar mesinnya sama orangnya. Waduh, jerune motorku ternyata itu rantainya udah dideloknya aku udah retak-retak gitu. Timing belnya dia ngomongnya, timing belnya ini harus ganti pak. Saya benar harus ganti lah kalau retak-retak. Ya, nah hati kita itu seperti itu. Tidak ada orang tahu hatimu dan hatiku. Benar tidak? Dalam mesti datang kepada Tuhan, Tuhan bukan hati. Amin. Nanti di setel sama motifnya dibuka dulu, waduh wes. Terus saya nggak tahu saya namanya itu apa, itu umur 6 jumlahnya 6 pokoknya. Tak dulu ya Tuhan tayang kabeh. Pak ini nggak, ini harus ganti, wah ganti meneh. Yo ganti enak, duitnya sebenarnya ganti, yo ganti 6. Kalau Pak ini juga harus ganti Pak. Di dalamnya itu ada seperti kampas rem 3, jumlahnya 3. Tipis semua memang, tak bilang Pak tipis tayangan misalnya. Pak ini juga harus ganti, ya sudah ganti. Metu duitnya bayarnya ya lumayan. Ganti ban, servis, ganti oli, ganti semuanya itu tadi. Hari-hari ini hidupmu dan hidup ini harus dibawa kepada Tuhan. Benar tak? Karena yang mencipta saudara dan saya adalah bengkel di bengkel ini. Hari-hari ini cek hatimu, cek hatiku. Di bengkel ini terus disetem, dibongkar, minta Tuhan bongkar hati kita hari-hari. Supaya apa? Supaya hatiku mengikuti firman. Amin. Ini kalau gereja Tuhan tidak mengalami yang namanya hatinya dibongkar sama Tuhan. Dia kok duduk di sini bertahun-tahun, engkau akan jadi Kristen yang ngono-ngono. Gampang tersinggung, sakit hati lah, dan sebagainya. Hari-hari kita berdoa, Tuhan, gerejamu ini gereja yang mencari wajah Tuhan. Amin. Harusnya. Kalau tidak, ini aku tadi duduk di belakang ini bulan pasti ada perubahan resmi bulan coba kalau tidak. Saya berkali-kali ngomong ini. Bumi ini sudah kopong, bumi ini sudah kopong, makanya muternya cepat petirnya karuan. Mau nak cepet muternya kalah kosong, muternya cepat muncul bumi ini, jamak. Kayaan saya. Saudara lihat dari ini cepatnya setengah mati, benar tak? Ya? Sangat. Oleh sebab itu kita mesti berdoa seperti firman Tuhan. Ya? Hatiku mengikuti firman-Mu, carilah wajah-Mu. Terus respon kita seperti Daud ngomong, maka kok hilang. Maka wajah-Mu ku cari.
Kalau saudara sore hari ini sekali lagi berulang saya ngomong cari wajah Tuhan, saudara mesti mengetok hatimu. Kalau hatimu belum bisa bawa kepada Tuhan, Tuhan setem hatimu, operasi hatimu. Nanti kalau dioperasi sama Tuhan, hatimu mesti cocok dengan hatinya Tuhan. Amin. Karena kerinduan terbesar Tuhan adalah mencari wajah kita. Ketemu sama saudara dan saya. Itu Musa itu, saudara bayangkan. Orang makan, orang ngombe petang dino. Wah. Saudara kuat. Saya pernah dulu puasa 6 hari. Tidak makan, tidak minum. Pernah di Getsemani. Hari ketiga itu penglihatan. Wah, keren ya. Itu blok kerupuk. Kerupuk kowe apa Tuhan? Ayam goreng. Saya didelok kuwi hari ketiga. Terus wetenge. Gase mulai lebih sedikit lah hari ketiga itu. Hari keempat sudah normal, tidak apa-apa. Cuma badannya panas, gak iso turu. Hari kelima, hari keenam wis enteng ya awake. Kaya orang nambah. Nak mafe ala-ala. Mulai saya coba makan bikin sop, wah rasanya bayangnya sop. Enak sekali. Makan 2 sendok dan bisa kenyang. 6 hari saja. Itu 6 hari loh, 6 hari sudah ngono. Dan sudah bayangkan usai 40 hari 40 malam orang mangan orang ngombe. Tadi ingat, kalau kita cari Tuhan, ketemu Tuhan, waktu itu hilang. Amin. Yusuf Roni waktu di penjara dia pernah kesaksian, saya baca buku kesaksiannya. Dia dibawa Tuhan ke surga. Dah, dia balik, dia kaget karena di kamar penjaranya itu ada dia ngomong 9 piring yang tidak termakan oleh dia. Oh dia tahu berarti itu 3 hari 3 malam dia dibawa Tuhan ke surga. Wah dia waktu di sana, wah Tuhan enak sekali, jangan pulang Tuhan, jangan pulang. Dia wis lali buju anaknya, dan dibuju dia anaknya. Karena sakit indah, dia ngomong luar biasa surga itu. Aku sudah pengen balik, tapi balik tugas selesai pulang, tugas pulang. Makanya dia bisa cerita 3 hari 3 malam di surga itu, dia ngomong itu sekejap. Dia ngomong begitu balik, sekejap saja dia ngomong. Padahal di sana 3 hari 3 malam. Usah 40 hari 40 malam ketemu Tuhan, saudara saya bayangkan. Tuhan ngomong rasanya wah yang lebih banget beda. Nah kalau saudara saya cerita gini orang tertarik yo, carilah Tuhan. Saudara pasti hatimu kalau tidak tertarik, berarti hati kita ini memang perlu diservis. Saya beberapa waktu lalu cerita, dia itu cerita, kena melok Tuhan. Ya saya kan ngomong gini ya, sering kali ya, kapan nangis gitu ya, nangis karena merenungkan pujian, kata-kata pujian. Luar biasa. Kau yang terindah, kata terindah itu terinspirasi dengan Roh Kudus menolong makhluk indah kayak apa ya. Nah kalau sudah ditarik ke sana, kau nyanyi mulutmu, tapi pikiranmu membayangkan keindahanmu, kau nyanyi sudah. Nah saya kan sering kayak gitu, tapi kadang juga enggak. Ya orangnya apa-apa, sembayang nyanyi ngono wae, orangnya apa-apa. Orang ger-ger mau ya orang. Nah, aku pengen ger-ger terus nyanyi sampai nyetol listrik itu. Mesti ger-ger terus. Pasti kalau nyetol listrik. Tapi kalau melok Tuhan nggak selalu gitu.
Ya kadang biasa saja. Tapi percaya ketika kau menyanyi ada Tuhan di situ. Amin. Orang. Tidak selalu seperti itu. Ya iya yang menyembah Tuhan. Ketika kau menyanyi, kau mengerti nyanyimu itu yang kau katakan itu, kau mengerti. Kalau seperti tadi paling gampang, kau yang terindah, kau mengerti. Nah itu kalau hatimu selaras dengan hati Tuhan, kau pasti dijamah. Tidak mungkin kan? Tadi saya ngomong, cari Tuhan, cari wajah Tuhan lewat pujian. Amin. Di mana kau ada? Ada Coca-Cola. Di mana kau ada? Buka hatimu, buka mulut untuk menyembah Tuhan. Gampang dong? Benar enggak? Malah saya nyanyi sama istri saya nyanyi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Untuk kasih setiamu, kau bayangkan kasih setia Tuhan. Saya nangis saudaraku. Kasih setia Tuhan begitu luar biasa di dalam hidupmu dan hidupmu tiap hari. Kalau Tuhan ngomong kasih setiamu tiap hari baru. Loh, Tuhan yang ngomong bukan saya. Benar enggak? Kalau hatimu ada selaras dengan hati Tuhan, kau pasti rasakan itu. Pemberian Tuhan luar biasa. Kalau saudara dan saya bisa makan, itu kasih setia Tuhan. Amin. Ono panganan akeh enak, lumpangan waduh. Itu lumpangan loh ya, baru lumpangan. Wis ora enak mangan, padahal manane enak. Ya. Paman, yuk bangun ujian penyembah kepada Tuhan. Amin. Kalau kau dengar firman Tuhan ini, kau pasti akan membangun. Yang kedua, seperti yang lalu saya sampaikan, baca firman. Baca firman. Baca firman. Saya baca lagi, kemarin juga berapa lalu 56, sekarang 57, 58 menuju ke sana. Bentar lagi saya 60, saya akan 60 kali baca Alkitab. Umurku 100, aku mungkin umurnya baca Alkitab itu lewat 100. Baca. Engkau akan ketemu Tuhan. Amin. Saudaraku, pesan terakhir. Karena waktu berlalu cepat, percayalah Tuhan segera datang. Ini ada berita secara politik ya saudaraku ya di Israel. Pokoknya kiamat ini dulu Israel skala negara ini ya. Karena Alkitab catat, pokoknya baik Allah berdiri ya udah di Kristono. Tapi selama baik Allah belum terjadi, ya belum nanti Kristus muncul. Nah, ini lagi geger di Israel karena mereka membuat undang-undang baru. Undang-undang lama itu dibongkar semua, diganti anyar. Wah ini ribut saudara di sana. Dan ini kalau sampai terjadi undang-undangnya di overhaul namanya, dirubah total begitu terjadi, ada satu tanda sebentar lagi baik dalam sini. Karena undang-undang ini akan mendukung itu. Ya. Tapi ini karena geger, ya mungkin tentu waktunya Tuhan, ya. Tapi ini tanda zaman. Jadi hari-hari masih ada waktu cari Tuhan.
Supaya kalau mau ketemu Tuhan, kau punya namanya kekuatan yang sejati. Sehingga nanti kalau ada keguncangan besar, saudara tidak hanyut meninggalkan Tuhan. Amin. Yuk bangkit berdiri. Kita nyanyi lagu yang pertama tadi. Habis itu kita berdoa dan kita pulang. Nyanyi lagu yang pertama tadi. Itu. Yuk. Saudara-saudara kasih dalam Tuhan Yesus terang mendengar firman Tuhan, menyembah memuji Tuhan. Sekarang kurang lagi dalam damai sejahtera Bapa, penyertaan Tuhan Yesus, persekutuan dengan Roh Kudus, hidupmu dan hidupku hari-hari ini oleh anugerah Tuhan, oleh Roh Kudus yang menolong kita. Hati kita selaras dengan hati Tuhan, mengikuti firman Tuhan, mencari wajah Tuhan, sehingga hidupmu dan hidupku menjadi semakin serupa dengan Yesus. Dan di mana engkau ada, saya ada, orang melihat ada Tuhan Yesus dalam hidup dan hidupmu. Hidupmu menjadi berkat bagi banyak orang. Dan percaya berkata, amin. Amin.